2,000 years later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Syah Kurniawan, Yusrul Fitrah, Hardianti Jamaluddin, Ulil Amri Asidik, dan Jendri Manopo akan mempresentasikan tentang sistem mikroprosesor. Adapun materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri. Sistem mikroprosesor adalah sebuah sistem yang dibangun dari komponen utama yaitu mikroprosesor atau CPU dan komponen tambahan yang itu memori unit, input, dan output unit yang berfungsi sebagai pengolahan data elektronik digital. Sebuah mikroprosesor memerlukan komponen lain dalam sebuah sistem mikroprosesor untuk menjalankan dan mengeksekusi program mikroprosesor memerlukan komponen lain seperti memori sebagai tempat menyimpan instruksi atau program data. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hardianti Jamaluddin. Dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu bagian-bagian komponen dari sistem mikroprosesor. Yaitu yang pertama, unit mikroprosesor atau MPU merupakan komponen utama dalam sebuah sistem mikroprosesor. MPU bekerja sebagai unit pusat pengelola dalam sistem mikroprosesor, sehingga sebuah mikroprosesor disebut juga dengan Central Processing Unit atau CPU. Pemberian nama MPU sebagai perangkat keras, sedangkan pemberian nama CPU didasarkan atribusinya sebagai unit pengelola pusat. CPU tersusun dari 3 bagian, yaitu yang pertama kontrol unit atau CU, merupakan unit pengendali dari mikroprosesor terhadap komponen luar seperti memori unit dan input output unit atau IO. Yang kedua yaitu arithmetic logic unit atau ALU, merupakan bagian yang berfungsi melakukan operasi aritmetika dan logika. Yang ketiga yaitu register unit atau RU, merupakan tempat penyimpanan sementara dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Data yang telah diolah CU dan ALU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Bagian komponen yang kedua yaitu unit memori atau read-only memory atau ROM, merupakan memori program yang hanya dapat dibaca dan bersifat permanen. Artinya, program atau data yang disimpan di dalam ROM ini mudah dihilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Sekian saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Jendri Manopo. Dipersilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendri Manopo dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang RAM, Random Access Memory. RAM berfungsi untuk menyimpan data dan berbagai instruksi. Instruksi program bersifat sementara. Isi RAM diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Sistem bus, sebuah sistem bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, data bus terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu data bus, bus kontrol, dan alamat bus. Terima kasih. Baik. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Ulil Amri Asidik. Dengan hormat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
1. Saluran data atau data bus. Lintasan bagi perpindahan data antara modul secara kolektif. Lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word. Misalnya 8, 16, 32 saluran. 2. Saluran alamat atau address bus. Digunakan untuk spesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, mengakses port 1 atau 0, maka port 1 atau 0 harus memiliki alamat hardware-nya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yusra Fitra. Dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagian yang ingin saya jelaskan yaitu kontrol bus atau saluran kontrol, di mana saluran ini digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Itu sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan adalah sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat. Sinyal-sinyal perintah adalah sinyal-sinyal yang berfungsi membentuk suatu operasi. Prinsip operasi bus meminta penggunaan bus. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.